Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat instrumen keuangan syariah kini telah memberikan kontribusi hingga 51,42% terhadap pasar keuangan di dalam negeri. Pemerintah pun mendorong korporasi untuk lebih aktif dalam menerbitkan instrumen keuangan syariah agar tidak hanya mengandalkan peran negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan instrumen keuangan syariah memiliki peran besar dalam pasar keuangan domestik. Bahkan instrumen keuangan syariah memberikan kontribusi sebesar 51,42% terhadap pasar keuangan dalam negeri. Pangsa aset keuangan syariah yang telah mencapai 51,42% makin akan ditingkatkan. Dan untuk jujur saja, yang banyak menggelembungkan aset itu adalah instrumen keuangan negara. Sukuk di Indonesia didominasi oleh sukuknya negara. Korporasi mungkin perlu untuk didorong lebih banyak lagi. Sri Mulyani mengatakan reformasi regulasi menjadi salah satu kunci dalam mendukung Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia, di mana pemerintah melalui Undang-Undang P2SK telah mengatur keberpihakan pada institusi berbasis syariah, termasuk merger bank-bank syariah, agar memiliki skala besar dan daya saing internasional. Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan untuk mencapai status pusat ekonomi syariah dunia, maka perlu dibangun ekosistem yang kuat melalui 3 pilar utama, yakni halal value chain, keuangan syariah, serta dana sosial dan literasi inklusif. Pilar-pilar ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tekad Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Amin Nurdin, praktisi perbankan, dan juga sudah bergabung Pak Irfan Sauqibek. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Irfan, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Sehat, Mas Pras? Alhamdulillah sehat, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Irfan, kemudian Pak Amin, apa kabar Pak? Sehat Mas Pras, Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini Pak Irfan juga mungkin bisa mereview terlebih dahulu seperti apa sih sebenarnya ekosistem keuangan syariah di Indonesia nih saat ini. Ya, baik, makasih Mas Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau bicara ekosistem hari ini, kita akui ya bahwa Indonesia saat ini berada pada fase pertumbuhan yang sangat dinamis ya, dan tentu dengan tantangan yang semakin berat ya, apalagi situasi ekonomi juga secara global mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Nah, tapi saya melihat bahwa ekosistem ini semakin tumbuh ya, dan juga dari sisi keterlibatan dan partisipasi masyarakat juga semakin besar. Nah, ini kita bisa lihat ya dari beberapa indikator, misalnya pertama dari segmen masyarakat yang menjadi nasabah di dalam industri keuangan syariah, baik di industri perbankan maupun industri non-bank. Ya, baik muslim maupun non-muslim itu jumlahnya juga mengalami peningkatan. Bahkan kalau kita melihat ya di beberapa produk ya, seperti misalnya di asuransi syariah ya, itu beberapa produk yang dominan bahkan yang non-muslim begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa pertumbuhannya sangat dinamis. Kemudian yang kedua adalah dari sisi diversifikasi produk ya, sekarang sudah mulai semakin berkembang ya produk-produk yang diversified ya. Misalnya kalau di perbankan sekarang sudah mulai muncul namanya SRIA ya, Syariah Restricted Investment Account, yang memberi kesempatan juga kepada investor tertentu ya yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi pada proyek-proyek ya, pembiayaan pada segmen atau sektor tertentu, yang ini didasarkan tentu kepada mekanisme bagi hasil yang lebih mendekati teori begitu. Secara prakteknya ini lebih dekat kepada teori yang idealnya begitu. Nah, jadi ini contoh yang terus berkembang. Belum lagi contoh yang lain, misalnya perkembangan kombinasi antara produk keuangan komersial syariah dengan produk keuangan sosial syariah.
ya, baik misalnya cash wakaf link suku maupun juga sekarang yang berkembang adalah cash wakaf link deposit. Ya, bahkan kami di IPB tahun lalu itu juga ikut tuh ya, dalam proses penerbitan cash wakaf link deposit, yang dikerjasamakan antara Nazir IPB dengan pihak Bank Syariah Indonesia dan himpunan alumni. Terkumpul lumayan tuh 20 miliar sekarang di cash wakaf link depositnya untuk seri yang kedua, masih dalam proses penawaran. Jadi saya lihat dari sisi diversifikasi produk sudah mulai, kemudian juga yang berikutnya kalau kita lihat dari sisi digitalisasi. Oke. Digitalisasi juga mengalami perbaikan dan peningkatan ya, yang cukup signifikan ya, dan sangat progresif, meskipun beberapa persepsi publik mengatakan ini masih perlu ditingkatkan. Tetapi saya melihat bahwa Baik. upaya ke arah sana ya, upaya untuk misalnya mendorong misalnya bank syariah untuk punya mobile banking yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang semakin meningkat ya. Baik. Nah, kemudian yang saya lihat juga meskipun ya secara data inklusi masih relatif stagnan dibandingkan dengan literasi, tetapi saya melihat bahwa Ya. ekosistem keuangan syariah ini terus tumbuh dan tinggal bagaimana mendorong keterkaitan yang lebih kuat lagi, terutama dengan pengembangan industri halal. Itu Baik. yang saya kira perlu untuk didorong. Demikian. Baik, Pak Irfan. Ini menarik dengan beberapa catatan partisipasi masyarakat semakin tinggi, kemudian diversifikasi produk, digitalisasi juga semakin membaik dan mendorong keterlibatan banyak pihak begitu ya, untuk mendorong industri syariah. Nah, Pak Amin, Anda melihat dari sisi perbankan sendiri melihat bagaimana untuk industri keuangan syariah kita? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan, perkembangannya juga cukup signifikan, partisipasi masyarakat juga semakin tinggi, tapi ya Bu Sri Mulyani juga tadi sempat mendorong juga nih korporasi untuk lebih banyak mengeluarkan instrumen investasi syariah begitu, Pak Amin. Ya, Mas Pras, terima kasih. Kalau dilihat dari sisi perbankan sendiri, sebenarnya kalau saya mencermati sekarang ini memang pertumbuhannya cukup pesat ya. Selain didorongkan ada regulasi yang mengatur bahwa UUS yang sudah memiliki modal lebih dari 50 itu kan wajib melakukan spin off, dan Oke. tahun ini Allah akan ada 2 UUS yang menjadi boost ya. Oke. Itu pasti akan mewarnai bank syariah secara umum. Jadi pasar tidak hanya kemudian didominasi oleh BSI saja, tapi akan muncul 2 pesaing BSI baru, dan pasti ini akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah ke level yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, sebenarnya kalau secara umum, kalau tadi Bu Sri Mulyani bilang kontribusi syariah terhadap keseluruhan PDB mungkin ya, itu ekonomi Indonesia itu kan 51%. Ini memang kemudian bentuk secara umum, kalau kita bicara keuangan syariah ini total secara keseluruhan itu sudah hampir 10.000 triliun ya, Mas Pras. Meskipun kemudian kalau kita bicara market share, Ya. memang belum tembus 8% ya, hampir ya 7,72% kalau kita bicara Desember tahun 2024 angkanya seperti itu. Tapi saya yakin dengan nantinya akan ada target-target yang cukup besar dari 2 bank yang tadinya UUS menjadi boost. Ini kan kita semua sudah tahu ya, sudah ramai di media massa, ada 2 bank besar yang UUS-nya akan spin off di tahun ini. Ini pasti akan kemudian menambah market share bank syariah lebih tinggi dari posisi yang tahun lalu ya, Desember 2024. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sebenarnya kalau kita melihat saat ini dukungan dari regulator ya, dalam hal ini pemerintah melalui regulator sudah cukup banyak, Mas Pras, untuk mendukung sektor-sektor industri halal yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Irfan. Dekan ya. Itu memang kemudian didorong semangatnya oleh masyarakat ekonomi syariah di Indonesia, untuk kemudian itu juga tentu saja perlu dukungan secara finansial dari industri keuangan, khususnya perbankan, dan ini pasti akan kemudian menambah semaraknya kontribusi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum.
Di samping memang kalau kita melihat potensi yang cukup besar karena Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, meskipun kalau secara ranking kita belum masuk Ya, ke dalam yang terbesar di dunia. Ini kan visi misi yang bagus untuk kemudian Indonesia menjadi sentral dari global syariah ekonomi di dunia. Saya rasa ya. itu plus untuk sementara kalau dilihat dari sisi perbankan yang jelas dukungan terhadap syariah ini ya, pertumbuhan syariah ini dari sisi perbankan itu cukup signifikan. Nanti kita akan bicara lebih detailnya apa saja yang kemudian Ya. sudah banyak berubah dari sisi perbankan syariah saat ini ke depan, Mas. Baik, nah ini Rencana-rencana. menarik. Tadi posisi keuangan syariah saat ini kan memang di posisi ketiga. Begitu, yang pertama masih ada Malaysia, kemudian Arab Saudi. Apa sih keunggulan mereka? Kemudian potensi kita bisa mengejar di posisi teratas dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia ini. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Amin, Pak Irfan, kita akan jeda dulu Baik. sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, dan masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan negara ekonomi syariah ini mana saja. Itu dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada 5 negara dengan ekonomi syariah terbesar. Malaysia, kemudian ada Arab Saudi, kemudian Indonesia di posisi ketiga, kemudian juga ada Uni Emirat Arab dan juga Bahrain. Ini dia beberapa negara dengan ekonomi syariah terbesar, dan Indonesia ini juga masih memiliki peluang yang cukup besar juga nih untuk bisa menempati posisi teratas. Dan selanjutnya, bagaimana dengan sukuk? Kita akan cermati seperti apa sih outstanding dari sukuk negara yang juga sempat di-mention tadi oleh Bu Sri Mulyani. Memang masih didominasi oleh instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah. Di bulan Juli 2024 ada 1.590,07 triliun, kemudian berikutnya 1.695,28 triliun, kemudian Juli 2025 ada kenaikan di 1.695,28 triliun rupiah. Jadi tidak jauh berbeda, sudah di 1.695 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Amin Nurdin, kemudian juga Pak Irfan Shauqi. Baik, nah dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini menarik juga. Pak Amin, lantas seperti apa sih sebenarnya keunggulan dari negara-negara yang menempati posisi teratas tadi? Ada Malaysia, kemudian juga ada Arab, begitu Anda melihat. Seperti apa sih Indonesia, kansnya juga besar tidak sih? Karena kan kita juga memiliki potensi jumlah penduduk yang besar, kemudian tadi partisipasi masyarakatnya juga semakin tinggi nih Pak. Silakan Pak Amin. Ya, baik Mas Pras. Sebenarnya secara umum kalau kita melihat persamaan antara Malaysia dengan Saudi Arabia itu ada tiga hal yang mungkin satu diantaranya Indonesia belum, Mas ya. Oke. Ya, jadi kalau di sana itu pertama dukungan dari pemerintahnya itu full, Oke. sangat mendukung gitu ya. Karena memang akan sedikit berbeda dengan Indonesia yang menganut demokrasi quote and quote Pancasila gitu. Sementara di mereka kan dasarnya sudah Islam gitu ya secara Oke. rule. Kemudian itu sangat mendukung program-program yang mereka rencanakan untuk pengembangan ekonomi syariah dan khususnya keuangan syariah di dua negara itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Pak Dekan ya bahwa digitalisasi itu merupakan sebuah keniscayaan dan kemajuan ini pasti didukung oleh infrastruktur yang teknologi yang cukup baik, karena itu di dalamnya nanti akan berkembang juga selain perbankan juga ada fintech dan sebagainya Mas, yang itu pasti kemudian mempercepat inklusi keuangan di sektor syariah di dua negara itu. Dan yang ketiga ini yang kemudian saya sampaikan tadi di awal, saya disclaimer dulu mungkin di Indonesia ini masih kurang Mas. Jadi Oke. edukasi, literasi, bahkan di mereka itu sudah seperti diwajibkan. Kalau di kita mungkin namanya Dewan Syariah Nasional ya Mas. Oke. Itu mereka rutin melakukan edukasi dan juga bahkan sampai kepada riset khusus tentang hal-hal ini. Nah ini yang kemudian menurut pendapat saya secara pribadi di Indonesia masih kurang. Mungkin nanti Pak Dekan bisa melengkapi. Benar Ya. nggak faktanya bahwa di Indonesia untuk riset terutama tentang kajian-kajian ini belum banyak. Tadi pagi saya sempat coba browsing gitu ya, mencari-cari seberapa banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang literasi dan edukasi keuangan syariah ini. Memang di Indonesia belum terlalu banyak Mas Pras. Nah ini Oke. kemudian yang membuat Indonesia harus memperbaiki terutama di poin ketiga ini. Ya poin 1 2 tetap penting lah. Ya. Indonesia mungkin kalau untuk digitalisasi
tadi saya sempat sampaikan sebelum sesi yang pertama berakhir bahwa bank-bank syariah di Indonesia ini sekarang sudah berkembang dengan pesat secara teknologi digitalnya, ya terutama kalau kita ngeliat BSI ya, udah bisa bersaing lah dengan bank konvensional, dan kemudian secara kemampuan, kompetensi, kapabilitas dari sumber daya manusia juga sekarang sudah selangkah lebih maju lah dibandingkan kita bicara 10 tahun yang lalu. Orang banyak ngomong kalau kemudian SDM di syariah itu dianggap sebagai second class. Sekarang sudah tidak seperti itu, Mas Pras. Artinya Oke. poin dua itu kita sudah ada lah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia. Ini menjadi penting untuk peningkatan kemajuan dari perbankan syariah dan industri keuangan syariah secara umum. Nah, yang masih lemah mungkin di sisi edukasi dan literasi. Saya rasa itu Mas Pras Oke. yang bisa saya sampaikan, tiga kekuatan yang dimiliki oleh ranking 1 dan ranking 2 di dunia secara global Islamic finance. Terima kasih. Baik, baik. Nah, Pak Irfan, lantas bagaimana kalau kita cermati Ya. ke dalam negeri sendiri begitu? Sejauh mana juga dukungan pemerintah, kemudian bagaimana dengan tingkat literasi dan juga mungkin Ya. inklusi masyarakat sendiri terkait dengan produk-produk syariah di Indonesia? Ya, jadi memang sebelum masuk ke situ, saya ingin menambahkan ya sedikit bahwa Global Islamic Economy Indicator ini memang kita harus cermati secara kritis ya, karena ukuran ranking itu kan diukur dari 6 sektor halal ya, mulai Oke. dari keuangan syariah ya, kemudian makanan halal, media rekreasi ya, pariwisata ramah muslim sampai ke farmasi dan kosmetika halal begitu. Nah, apa yang diukur dari setiap komponen itu pertama nilai keuangannya. Nah, di sini itu yang dilihat adalah belanja konsumen, begitu Oke. ya. Nah, kemudian baru bicara yang kedua yang dinilai tata kelola, awareness, dampak sosial, dan terakhir adalah inovasi di setiap sektor. Jadi yang perlu kita cermati adalah bahwa kita nomor 3 ya, kalau melihat dari 5 dimensi yang dinilai dari setiap sektor halal itu, ini memang karena kita adalah termasuk big market sebenarnya. Ya betul, di sisi lain tata kelola kita semakin baik, awareness meningkat, dampak sosial dan inovasi juga terus berkembang ya. Nah, tetapi yang perlu kita cermati adalah peringkat ini tidak mencerminkan bagaimana kontribusi dari sisi supply-nya. Ya, bagaimana dari sisi sebagai produsennya, tapi lebih kepada sebagai marketnya gitu. Nah, sehingga di satu sisi ini memberi gambaran kondisi yang ada, tapi di sisi lain kita tidak boleh kemudian senang alhamdulillah, kita patut syukuri, tapi kita jangan berhenti hanya sampai kepada bagaimana menaikkan peringkat saja, tapi yang lebih substantif adalah bagaimana kita menaikkan kue kita, ya, produksi kita. Misalnya contoh dari sisi industri makanan minuman halal itu secara global, kalau lihat OECD Economy Report, 78% ya itu makanan halal justru disuplai dari negara-negara muslim minoritas. Yang dihasilkan oleh negara-negara muslim mayoritas itu adalah hanya 22%. Nah, sekarang kita bicara kedaulatan pangan, kita bicara food estate, kita bicara bagaimana peningkatan kapasitas produksi pangan kita. Nah, itu yang sebenarnya yang lebih substantif yang juga harus kita dorong sehingga dia balance. Kita bukan hanya besar dari sisi market, dari belanja konsumen, tapi juga kita memang ikut berpartisipasi menjadi salah satu produsen halal yang menikmati cuannya gitu. Oke. Nah, itu jadi ini yang mungkin perlu untuk terus kita dorong. Makanya saya berharap di pemerintahan sekarang ini sebenarnya sudah memberikan modal yang luar biasa dari sisi aturan dasar. Kita punya RPJP nasional 2025 sampai 2045 yang sangat akomodatif terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Berbeda dengan RPJP 20 tahun sebelumnya. Ya, itu sama sekali tidak ada kata syariah, kata halal masuk di dalam RPJP yang 2005-2025. Nah, kemudian di Astacita, kemudian di RPJM nasional ya. Nah, jadi ini menurut saya ini harus kita manfaatkan dukungan-dukungan ini menjadi satu action yang nyata begitu. Nah, jadi Oke. karena itu yang perlu kita dorong sekarang dari 6 sektor ini ya termasuk keuangan syariah
kira-kira mana saja yang perlu mendapatkan prioritas dalam 5 tahun ke depan. Nah, saya melihat selain kita mendorong penguatan industri keuangan syariah, maka di antara yang punya peluang besar melihat nature dan potensi negara kita itu adalah di industri makanan minuman, pangan halal, tadi yang disebut Pak Amin, halal value chain ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah saya melihat di pariwisata ramah muslim ya. Nah, ini juga menurut saya menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang berikutnya ya yang mungkin juga punya potensi besar adalah pada sisi fashion misalnya, karena kita kan sangat kreatif begitu. Nah, jadi di 3 ini mungkin ini bisa menjadi prioritas. Nah, tinggal bagaimana ini bisa diwujudkan ya secara real oleh negara kita. Tentu negara tidak boleh bekerja sendiri, dia harus bisa mengorkestrasi para stakeholders yang terlibat ya, dunia bisnis ya, teman-teman di Kadin itu harus diberikan pencerahan, teman-teman di DPR bahwa diskusi ekonomi syariah itu bukan hanya di Komisi 11 tapi juga di komisi-komisi pertanian, pangan, energi, BUMN. Nah, jadi artinya kita perlu dorong supaya kita mengarah sekarang ini kepada menjadi produsen nomor 1 di semua sektor halal yang ada. Begitu. Termasuk juga dengan instrumen investasi yang tadi didorong oleh pemerintah begitu dari sisi korporasi, sehingga bahkan lebih banyak tadi diversifikasi, kemudian pilihan-pilihan investasi juga yang diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi nih Pak Irfan. Cuman sedikit problem aja kalau misalnya sukuk ya, saya kira memang salah satu challenge misalnya dalam penerbitan sukuk korporasi ya. Itu ada beberapa challenge yang perlu kita atasi. Pertama, kerumitan proses. Ya, kerumitan proses yang itu lebih complicated daripada obligasi. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya transaksi. Nah, itu yang kalau kita bisa kurangi terus transaction cost-nya, ya saya kira itu akan menjadi alternatif yang sangat menarik. Nah, yang ketiga, memang para pelaku usaha besar ya itu masih perlu diedukasi ya tentang masalah sukuk ini, karena mayoritas mereka juga belum paham. Dan yang berikutnya untuk yang skala UMKM, nah itu juga sekarang berkembang namanya securities crowdfunding yang syariah, SCF syariah. Nah, SCF syariah ini juga menurut saya bisa menjadi satu media untuk bagaimana kita mengenerate ya peluang-peluang investasi yang bisa menggerakkan proyek-proyek real gitu. Nah, ini yang saya kira perlu didorong, tapi sekali lagi edukasinya memang harus diperkuat begitu. Ya itu dia. Optimisnya terakhir Pak Amin, Anda melihat bagaimana untuk industri keuangan syariah kita begitu, apakah benar kita bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia begitu ke depan? Singkat saja Pak Amin, silakan. Iya, jadi dengan apa yang sudah disampaikan ya, kita masih perlu lagi pertama dukungan penuh dari pemerintah ya, tidak hanya melalui regulasi yang dikeluarkan oleh regulator BI maupun OJK, kemudian dukungan dari masyarakat, kemudian bagaimana tadi juga sempat terakhir disinggung oleh Pak Dekan, edukasi dan literasi yang masif kepada seluruh masyarakat, Mas. Jadi kalau kemudian masyarakat ini sudah sangat aware dengan adanya keuangan syariah ini, dan pasti ya kalau kita bicara jumlah penduduk yang begitu besar muslimnya di Indonesia itu akan menjadi potensi yang besar dari berbagai macam sudut pandang, entah kita menjadi produsen untuk makanan halal chain semuanya gitu ya, kalau kita bicara produksi yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga otomatis itu kan secara umum kalau kita mau menggerakkan itu butuh juga dukungan dari sektor keuangan khususnya perbankan, karena ekonomi kita bergerak saat ini masih sangat membutuhkan keuangan ya, industri keuangan khususnya perbankan. Nah, ini juga harus kemudian dijaga dengan baik. Semangatnya yang sekarang sudah mulai ada lah ya, kesadaran masyarakat untuk berbanking atau mencoba melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan syariah sudah mulai tumbuh dan pesat. Ini dijaga, di-maintain sehingga nanti ke depan cita-cita kita untuk menjadi salah satu negara yang terkuat secara keuangan syariah di global ini akan terwujud. Saya rasa itu Mas Pras yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama gitu, tidak hanya pemerintah juga masyarakat. Sinergi semua pihak begitu ya untuk bisa mendorong Indonesia memang menjadi salah satu negara pusat keuangan syariah dunia begitu, untuk saling berkolaborasi juga. Baik, Pak Irfan kemudian Pak Amin, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Irfan, Pak Amin. Terima kasih. Terima kasih.
Mas Pras. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh.